Ibu bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Shalom. Saudara, hari ini kita sudah memasuki bulan kelima. Biasanya di awal minggu kita mengadakan perjamuan suci. Saudara, persiapkan hati saudara. Mari kita sebelumnya berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengar firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan boleh sungguh-sungguh diterima sebagai nasihat Tuhan untuk memperbaiki hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, 3 minggu yang lalu kita sudah memperingati hari Paskah, yaitu hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan 3 minggu lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saat ini kita sedang berada di antara kebangkitan dan kenaikan. Dua peristiwa yang dahsyat ini, saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari keduanya? Hanya Yesus yang bangkit dari kematian dan hanya Yesus yang kembali ke surga. Untuk itu, mari kita akan belajar apa yang harus kita lakukan ketika kita memperingati kedua hari yang dahsyat ini. Saya percaya setiap manusia itu punya kerinduan, punya keinginan, saudara, punya cita-cita. Mungkin ada di antara saudara yang rindu memiliki rumah yang besar, memiliki mobil yang indah, ada yang ingin memiliki kekayaan yang banyak, intan, berlian, emas. Ada hamba Tuhan yang merindukan memiliki gereja yang besar. Semua itu tidak salah, saudara. Tetapi kalau kita tanya kepada Rasul Paulus, apa yang dia inginkan? Dia mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Mari kita akan membaca dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10, firman Tuhan mencatat, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal, saudara, kerinduan Rasul Paulus. Yang pertama, yaitu mengenal Dia. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga, persekutuan dalam penderitaannya. Mari kita akan melihat satu persatu. Yang pertama adalah mengenal Dia. Rasul Paulus, rasul yang besar, saudara. Walaupun dia dulunya seorang yang jahat, namanya Saulus, dari kota Tarsis. Dia seorang anggota Sanhedrin. Dia seorang yang jenius, murid dari Gamaliel. Tapi sayang, saudara, dia jahat. Dia benci kekristenan. Kalau ada orang yang berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka dia tangkap, dia jebloskan ke dalam penjara, dan tidak sedikit yang dibunuh, saudara. Begitu dia marah, kemudian dia meminta rekomendasi dari sinagog, saudara, untuk memburu orang Kristen. Saking marahnya, saudara, dia kejar orang Kristen, bukan cuma di dalam kota, di Yerusalem, tetapi sampai ke luar negeri, sampai ke Syria, sampai ke Damsyik, saudara. Nah, ketika dia sedang marah mengejar orang Kristen, di dalam perjalanannya ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika dia melihat sinar yang terang, lebih terang dari matahari, saudara. Dia sempat jatuh dari kudanya, saudara, dan buta matanya selama 4 hari. Ketika itu dia mendengar sebuah suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia terkejut, saudara, setelah jatuh dari kudanya, dan dia berkata, siapakah engkau Tuhan?
Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Saudara, setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus itu, dia dipulihkan matanya dan dia berubah total 180 derajat. Dari seorang yang jahat, penganiaya Kristen, dia menjadi pembicara atau pemberita Injil yang luar biasa. Saudara, dia memberitakan Injil kemana-mana. Dia sudah menjelajahi seluruh Asia Kecil dan setengah benua Eropa, saudara, dengan berjalan kaki sepanjang 9.000 kilometer, saudara. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketika dia itu sungguh-sungguh, saudara, melayani selama 35 tahun, saudara. Dia membangun paling banyak gereja. Dia paling banyak menulis surat, sampai 2/3 Perjanjian Baru adalah tulisan Rasul Paulus. Tetapi dia ingin mengenal siapakah Yesus itu yang dia percaya. Dia tahu, saudara, Yesus itu bukan sekedar nabi, bukan sekedar imam besar, bukan sekedar guru yang berhikmat. Dia tahu dia adalah Allah 100% dan manusia 100%, istilahnya hypostatic union. Dia ingin mengenal lebih lagi, saudara. Dan ketika dia belajar sungguh-sungguh, luar biasa. Mengapa hari-hari ini banyak orang Kristen yang lemes, loyo, ketakutan, terutama menghadapi pandemi corona, saudara. Banyak orang yang menyerah, putus asa. Saya ingin sampaikan itu karena kurang pengenalan. Tapi Rasul Paulus yang sudah melayani luar biasa, dia ingin lebih lagi mengenal Yesus. Yang pertama, mengenal dia. Dalam bahasa Yunani dipakai kata ginosko. Bukan sekedar to know him, tapi come to know, a progressing of knowledge, yaitu mengenal lebih meningkat lagi. Saya rindu kita semua semakin belajar untuk mengenal siapakah Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Christianity is not a religion, but a relation. Kekristenan itu bukan agama, saudara, tetapi hubungan antara Allah dan manusia. Begitu juga kita melihat dimensi yang paling dekat hubungan manusia adalah ayah dan anak. Tetapi yang lebih dekat lagi adalah hubungan suami istri. Saya dan istri saya sudah menikah 50 tahun, saudara. Kami saling mengenal. Kami berjalan bersama, kemana-mana bersama, saudara. Makan bersama, baca Alkitab bersama, mandi bersama, tidur bersama, kemana-mana kami bersama. Kami makin mengenal, saudara. Makin mengenal luar dan dalam. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita berusaha untuk lebih mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Saudara, pada akhir zaman ini akan ada banyak tantangan, kesulitan yang harus kita hadapi. Yang saya katakan dengan adanya pandemi corona ini, kita harus mengenal siapakah Yesus Kristus supaya tidak ketakutan. Daniel 11 ayat 32 berkata, pada akhir zaman ada banyak orang yang murtad, saudara. Tetapi orang yang mengenal Allahnya akan semakin kuat dan bertindak. Saudara, Hosea 4 ayat yang ke-6 berkata, "My people are destroyed for lack of knowledge." Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, saya ajak saudara semua untuk semakin mengenal seperti Rasul Paulus. Di mana Rasul Paulus semakin mengenal Tuhan? Apakah dia belajar di sekolah tinggi teologi? No, saudara. Tetapi ketika di dalam penjara, ketika dia digebuki, ketika dia mengalami sengsara, dia semakin mengenal siapakah Yesus Kristus. Saudara, jikalau kita tidak mengenal Allah, kita akan kurang, saudara, di dalam iman kita. Kalau saudara tidak pernah mengalami tongpes, kantong kempes, saudara tidak akan mengenal Allah Jehovah Jireh. Kalau saudara tidak pernah mengalami sakit yang parah,
saudara tidak akan mengenal Allah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Saudara, ketika kita mengalami aniaya, penderitaan yang sangat berat, mari kita belajar seperti Ayub yang pernah saya sampaikan yang lalu, khotbah yang lalu, saudara. Ketika dia mengalami tekanan yang berat, dia berkata, I know that my Redeemer live. Aku tahu penebusku hidup. Orang lain berkata tidak mungkin, sulit. Tetapi orang yang mengenal Allah, seperti Ayub akan berkata, saudara, aku tahu bahwa Allah akan sanggup. Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Musa mengenal Allah sebagai El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Imam Melkisedek mengenal Allah sebagai El Elyon, Allah yang maha tinggi. Abraham mengenal Allah sebagai El Olam, Allah yang kekal. Raja Daud dengan mantap berkata, The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan itu adalah gembalaku, pasti aku tidak kekurangan. Even I walk in the shadows of death, I will not fear. Dia berkata, sekalipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut bahaya. Iman yang mantap. Seperti Simon Petrus yang berkata, You are the Messiah, the Son of the living God. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan, kita akan tetap kuat menghadapi segala tantangan. Dengan sangat mantap kita akan berkata, Tuhan itu penolongku, pasti Dia menolong dan melindungi aku. Itu yang pertama, yaitu mengenal Dia. To know Him, come to know, ginosko, a progressing of knowledge. Yang kedua, saudara, yaitu mengenal the power of His resurrection, mengenal kuasa kebangkitannya. Dalam bahasa Yunani dipakai kata anastasis. Saudara, Yesus bangkit, kuburnya kosong. Bahkan musuh-musuhnya mengakui, saudara, jikalau ada satu orang saja yang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka runtuhlah kekristenan. Saudara, pada awal abad yang lalu, ada dua bintang sastrawan Inggris, namanya Sir Gilbert West dan Lord Lyttelton. Dia merasa bisa menjatuhkan kekristenan. Batu fondasi kekristenan cuma ada dua, yaitu kebangkitan Kristus dan pertobatan Paulus. Kemudian dua orang ini menyelidiki untuk melihat kebenarannya. Dan singkat cerita, saudara, setelah mereka melihat catatan sejarah dan melalui ensiklopedia, mereka mengakui. Dalam laporannya, Lord Lyttelton berkata, memang benar ada seorang yang bernama Saulus dari kota Tarsis yang begitu kejam, kemudian berjumpa dengan Yesus dan dia berubah total menjadi Rasul Paulus. Dan pertobatan Paulus ini yang membuat kekristenan begitu maju. Dan Sir Gilbert West melaporkan, dia sudah mencari, meneliti, menyelidiki dengan saksama melalui ensiklopedia, catatan sejarah, dan dia melaporkan, saudara, bahwa memang benar ada orang yang namanya Yesus dari Nazaret, lahir di kota kecil Bethlehem. Satu kali dia mati dibunuh, disalib, tapi 3 hari kemudian kuburnya kosong. Dia mengakui, saudara, bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian. Jikalau ada satu orang saja yang bisa membuktikan Yesus tidak bangkit, maka rontoklah kekristenan. Bahkan kita tahu kubur Yesus yang ditutup dengan batu seberat 2 ton, dimeterai oleh Pilatus dan dijaga oleh tentara Romawi dengan senjata yang lengkap dari Legion 10. Jadi saudara, yang pertama adalah mengenal Dia. Come to know Him. Ginosko, a progressing of knowledge. Yang kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. The power of His resurrection atau anastasis.
Yang ketiga, saudara, mengenal persekutuan dengan penderitaannya. Fellowship in his suffering. Di dalam Lukas 9 ayat 23, Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salib, menyangkal diri setiap saat, baru dia layak mengiring aku. Saudara, ada 3 ungkapan. Receiving Christ cost nothing. Untuk menerima Kristus itu gratis, tidak bayar apa-apa. Following Christ cost something. Untuk mengiring Yesus, ada harga yang harus dibayar. Dan yang ketiga, serving Christ cost everything. Untuk melayani Kristus, kita harus membayar seluruhnya. Kita tahu murid-murid Yesus semuanya, tidak ada yang mati dengan enak-enakan. Semua mati sebagai rasul yang berkorban, mati syahid sebagai martir, saudara. Kita melihat Matius mati dilempar pisau. Markus mati dibunuh dengan diseret kereta berkuda. Lukas mati digantung di atas pohon. Yohanes mati di Pulau Patmos setelah digoreng dengan minyak panas, tidak mati karena kehendak Tuhan. Saudara, Thomas mati ditombak di India. Stefanus mati dirajam batu. Andreas mati dengan salib letter X. Simon Petrus mati dengan kepala di bawah, salib yang terbalik karena dia merasa tidak layak seperti gurunya. Rasul Paulus mati dipancung, saudara. Ada murid Yohanes, saudara, namanya Polikarpus. Dia dibakar hidup-hidup, saudara. Dan orang-orang berkata, jikalau kamu mau menyangkal imanmu, maka kamu tidak akan dibakar. Tetapi dengan berani dia berkata, selama 86 tahun umurku aku mengiring Yesus. Dia selalu baik kepadaku. Akankah aku menyangkal dia? Aku tidak takut dibakar dengan api di dunia ini. Aku lebih takut dibakar di api neraka. Saudara, semua murid Yesus, saudara, mati berkorban. Kita semua di sini adalah murid-murid Yesus. Kalau saudara percaya, mari kita konsisten, setia sampai akhir. Dan Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia ini engkau akan mengalami penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu, I have overcome the world. Aku telah mengalahkan dunia, katanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 18, I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. Rasul Paulus berkata, aku yakin bahwa penderitaan yang aku alami saat ini tidaklah sepadan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepadaku kelak. Saudara, kekristenan akrab dengan penderitaan. Filipi 1 ayat 29 dikatakan, kepada kamu tidak hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga menderita untuk Dia, for Christ's sake. Saudara, setelah kita tahu bagaimana Rasul Paulus berusaha mengenal Yesus, yang pertama mengenal Dia, yang kedua mengenal kuasa kebangkitannya, dan yang ketiga persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, mari kita di akhir zaman yang penuh dengan penderitaan, penganiayaan, dan penyesatan ini, kita semakin meningkatkan iman kita lebih sungguh-sungguh lagi. Terutama pada akhir zaman ini ada tekanan yang luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19. Saudara, mari kita tetap percaya kalau kita mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, kita akan terus kuat menghadapi apapun juga. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, saudara, mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur. Kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat penolong kami, yang pasti tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau berjanji tidak akan pernah membiarkan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kami akan bisa melampaui segala kesulitan yang ada di dunia ini.
Hamba berdoa Tuhan, biarlah COVID-19 ini Tuhan singkirkan dari bumi pertiwi Republik Indonesia, bahkan dari seluruh muka bumi ini. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan. Tetapi biarlah belas kasihan Tuhan turun, kehendak Bapa saja yang jadi. Beri kekuatan hikmat kepada Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya untuk memimpin bangsa kami lebih maju lagi. Kami berdoa buat para dokter, juru rawat, tim medis yang ada di garda depan menolong orang-orang yang terpapar virus corona ini. Beri kekuatan kesehatan senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan meneguhkan setiap kami bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami yang hidup. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan semua kami. Ampuni segala dosa salah kami. Jikalau kami mengaku dosa kami, maka Allah itu setia dan adil. Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sudah mempersiapkan hosti dan anggur? Mari kita angkat dengan iman bahwa Yesus beserta dengan kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang sudah kita pecah-pecahkan dan mintakan berkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, mari kita angkat anggur ini tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati karya agung Yesus di kayu salib. Percayalah, darah Yesus itu berkuasa. Kalau saudara sedang mengalami sakit, percayalah oleh bilur Yesus pasti disembuhkan. Kalau saudara mengalami persoalan dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam apa saja, darah Yesus sanggup memulihkan. Asal saudara percaya dengan iman. Kita minum dengan iman. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan penuh kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari angkat kedua tangan saudara. Kita percaya Tuhan mengasihi kita. Dia berkata, engkau berharga di mataku, engkau mulia di mataku. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Pasti Dia memberkati kita. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan penuh iman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaan studi kuliahmu. Engkau akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Jalanmu akan terus naik dan tidak pernah turun. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, pimpinan, penyertaan, kuat kuasa, dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Tetap semangat saudara. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Shalom.